Salsa Erwina Hutagalung lahir 23 Maret 1992. Adalah seorang pembuat konten dan aktivis. Ia merupakan diaspora Indonesia yang menetap di Aarhus, Denmark. Ia dikenal melalui siniar pengembangan diri bertajuk Jadi Dewasa 101. Jadi pertanyaan dan sekaligus orang-orang itu terkagum-kagum gitu kan. Kok bisa ada manusia perempuan seberani ini? Sampai lo ada di komen tuh bilang, Sri Kandi aku, Salsa adalah Sri Kandi aku, Kartini zaman sekarang kayak gitu. Kak, wah gila sih, gimana sih tipsnya, apa ya? Ceritain dong keberanian itu tuh dari mana asalnya tiba-tiba bisa nantangin AS buat debat coba ya kan? Karena itu semua murni banget ya dari dalam hati gitu, respon yang sangat jujur sebenarnya. Karena saat hidupku tuh udah mencapai satu titik yang dimana aku udah mapan, semua yang aku butuhkan udah terpenuhi, aku mau jalan-jalan kemanapun bisa, terus keluargaku bahagia ya kan, teman-temanku saling penuh kasih sayang, kerjaan aku mantap. Jadi saat hidup tuh udah mencapai gitu, semua yang kita mau, semua sudah tenang dan lain sebagainya, kita tuh akan jauh lebih melek terhadap permasalahan-permasalahan yang ada yang kolektif. Kita udah mulai bisa memikirkan gak cuma diri kita sendiri, tapi gimana dengan orang banyak. Dan muncul rasa ketidakadilan ya, karena aku ngerasa kok hidupku seenak ini, tapi gimana dengan teman-temanku yang lain di Indonesia, gimana dengan keluargaku, gimana dengan orang-orang Indonesia yang lain. Di situ sih sebenarnya muncul rasa solidaritas ya, yang kayak aku tuh semakin jauh dari Indonesia, aku semakin ngerasa kok negara lain bisa segininya ya, maksudnya sebagus ini tanpa punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang bagus, tapi mereka makmur. Kenapa negaraku yang sebegitu kaya kok kita sengsara banget? Nah di situ muncul rasa-rasa ketidakadilan. Dan aku kan juga lulusan politik ya, ilmu hubungan internasional, dan aku juga aktif di debat. Jadi aku lumayan aware sama ada topik-topik apa aja yang terjadi, apa backgroundnya. Dan aku kan suka baca buku sejarah, suka nonton dokumenter. Jadi kayak topik-topik keadilan tuh kenceng banget gitu di hati aku. Dan menurutku udah keterlaluan aja sih, pemerintahnya udah terlalu keterlaluan, udah hidup rakyatnya susah, mereka kaya sendiri, mereka pamer kekayaan, terus nggak cuma sampai di situ, dia ngatain gitu rakyatnya. Nah disitulah aku ngerasa kayak, oh kamu ngerasa pinter banget ya, sampai bisa sesombong itu gitu. Oke, coba deh kita adu pinter-pinteran gitu. Karena menurutku kayak aku keterlaluan banget sih sampai ngomongnya kayak gitu. Penasaran banget nih kan, ini nggak ada di podcast lainnya guys, di sini aja nih. Aku penasaran, Kak Salsa tuh sebenarnya makan apa? Makan kaca, makan besi, atau makan apa? Kok bisa berani-beraninya tercetus ide ngatain pemerintah Indonesia itu karyawan gitu, sampai itu jadi orang-orang tuh yang nggak tuh jadi nggak loh Kak. Bahkan iya ya, oh iya ya, dia karyawan, oh iya dia babu kita ya. Itu ide dari itu muncul dari mana nih Kak? Makan beling. Beling dicocol saus gitu kan ya, sambil minum es teh. Itu makan asam garam kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan tuh gimana? Ilmu pengetahuan tuh nggak harus kita tuh harus kayak sekolah atau harus ilmu pengetahuan tuh buka kepala dan baca buku, dengan nonton dokumenter, dengan lihat-lihat sejarah deh, sejarah Indonesia itu kan banyak dokumenter luar yang bikin kan. Nah dari kayak gitu-gitu loh. Jadi kita ada kesadaran. Dan juga mungkin salah satu privilege yang aku punya adalah karena aku tinggal di luar kali ya. Udah 5 tahun di Malaysia, terus 5 tahun di sini. Di situ aku ngerasa semakin jelas bahwa, terutama di Denmark ya. Ya di Denmark ini membuka mata aku banget. Denmark ini adalah negara yang aku rasa dari dulu kan aku kan orangnya idealis ya. Jadi aku suka mikir negara tuh harusnya A, B, C, D. Nah aku kaget waktu aku pindah ke Denmark, kok yang ada di bayanganku dulu semuanya ada di negara ini. Jadi aku pikir dulu kayaknya nggak mungkin ada negara kayak gitu, ternyata Denmark tuh seperti itu gitu. Nah dari mengetahui itu, makanya aku tahu kalau ya pemerintah tuh harusnya begini, mereka harusnya serving ke rakyat, mereka tuh mengabdi untuk menaikkan standar hidup dan kesejahteraan untuk rakyat. Tapi kan yang kita lahir besar di Indonesia, yang kita lihat itu kan pemerintah tuh harus disembah, harus dipuji, ya kan, harus gila hormat. Bahkan kalau mereka datang aja tuh pengawalannya kayak apa, kita harus salim mereka, bajunya kayak apa, karpet merah dipajang, dijembreng ya kan. Nah itu kan aneh banget ya, padahal mereka itu adalah pelayan kita, dan setiap mau ada pemilu mereka ngemis loh suara kita. Yuk dukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.